Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 771 Sekelompok Badut. Setelah Lin Bai menyebabkan keributan pertama, Bai Xiao Xiao, Ji Xiang, Qin Bei Yao, Long Qingfeng dan lainnya melangkah maju untuk menguji semangat seni bela diri. Wow, Bai Xiao Xiao tidak hanya begitu cantik, tetapi juga memiliki seni bela diri tingkat tinggi, tingkat ketiga dari tingkat bumi. Ji Xiang bahkan lebih menakutkan, dia sebenarnya adalah tingkat surga tingkat pertama. Qin Bei Yao dan Long Qingfeng juga merupakan roh tingkat surga yang sama. Sayangku, kapan roh tingkat surga tingkat satu menjadi begitu tidak berharga? 3 di antaranya benar-benar muncul dalam penilaian Miracle Reach ini. Semua prajurit yang hadir berseru. Lin Bai menduduki peringkat pertama dalam tes penilaian seni bela diri, dengan peringkat kuning kelas 1. Tempat kedua, Bai Xiao Xiao, tingkat prefektur kelas 3. Tempat ketiga, Ji Xiang, adalah orang surgawi kelas 1. Tempat keempat, Qin Bei Yao, adalah ranker surgawi kelas 1. Tempat kelima, Long Qingfeng, adalah tingkat surga kelas 1. Tempat keenam, Fang Ji, tingkat prefektur kelas 1. Tempat ketujuh, He Qian, adalah tingkat prefektur kelas 1. Tempat kedelapan, Yao Feng, tingkat Suan kelas 9. Tempat ke-9, Hua Yuxian, tingkat prefektur kelas 9. Tempat ke-10 adalah Qiao, tingkat Suan kelas 9. Ketika Pei Ji melihat adegan ini, wajahnya penuh kejutan. Penilaian punggung Bukit Senji tahun ini sebenarnya memiliki 3 prajurit tingkat surga. Ini sungguh sulit dipercaya. Tapi ada yang salah. Jenius Lingdong, yang pernah menjadi roh bela diri di atas surga level muncul, mereka seharusnya sudah menerima undangan. Misalnya, Feng Yunxiu dan Ye Jianqiu telah tiba di Akademi Pedang. Mereka bertiga adalah tingkat pertama dari tingkat surga. Bagaimana mungkin roh bela diri saya tidak diundang? Apakah Anda masih harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk berpartisipasi dalam penilaian? Pei Ji sedikit bingung dengan apa yang dipikirkan para jenius ini. Ji Xiang adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong 100 tahun yang lalu, dia memang telah menerima undangan dari Miracle Reach 100 tahun yang lalu dan sudah memasuki Miracle Reach. Sayangnya, 100 tahun telah berlalu, dan status Ji Xiang sebagai murid di Miracle Reach telah lama terhapus. Oleh karena itu, item disiplin hanya dapat ikut serta dalam penilaian. Adapun Qin Bei Yao dan Long Qingfeng, mereka adalah jenius dari Lingnan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki jiwa bela diri surgawi kelas 1. Tapi yang mengejutkan Lin Bai adalah bahwa Hua Yuxian sebenarnya adalah orang tingkat prefektur kelas 9. Bai Xiao Xiao berjalan ke arah Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, kamu baik-baik saja?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini sejak lama. Saya menjadi mati rasa. Jangan khawatir tentang aku." Bai Xiao Xiao mengangguk. Tingkat semangat bela diri Lin Bai adalah tingkat kuning pertama, dan Bai Xiao Xiao tidak berdaya. Sekarang yang bisa dilakukan Bai Xiao Xiao hanyalah memegang erat tangan Lin Bai. Ketika Bai Xiao Xiao menyentuh tangan Lin Bai Xiao Xiao dengan jelas merasakan kekuatan terkondensasi di tangan Lin Bai, dan tubuhnya terasa dingin. Dinginnya seperti ini bukanlah dinginnya salju di musim dingin. Rasa dingin seperti ini berasal dari dinginnya niat membunuh dan dinginnya jiwa. Bai Xiao Xiao memegang tangan Lin Bai, menatap Lin Bai yang tenang dengan cemas, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, "Kamu bilang kamu tidak peduli, tapi kamu masih merasa sangat tidak nyaman." Lin Bai berdiri dengan tenang di tempat, dan dia terus mendengar suara prajurit yang menunjuk ke belakangnya, tertawa, sinis, dan memarahi. Meskipun Lin Bai bersikap sangat acuh tak acuh, ada sedikit niat membunuh di hati Lin Bai. Tidak seorang pun ingin mendengar orang lain menuding Anda atau meneriaki Anda di belakang. Ji Xiang datang ke sisi Lin Bai, menepuk bahu Lin Bai, dan berkata, "Jangan khawatir, level Huang kelas 1 hanyalah semacam pelatihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebaliknya, saya merasa bahwa Tuhan memberimu tingkat Huang kelas 1. Semangat bela diriku takut padamu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara Ji Xiang, apa maksudmu dengan ini?" Ji Xiang tersenyum dan berkata, "Sebagai tingkat Huang pertama semangat bela diri kelas, kamu sangat menantang. Jika tingkat semangatmu lebih tinggi, bukankah kamu akan menginjak kepala Chang Tian? Jadi, menurutku Tuhan cemburu padamu ketika dia memberimu roh bela diri tingkat kuning kelas 1. Dia takut padamu. Aku khawatir jika dia memberimu roh bela diri tingkat tinggi, kamu menang tidak bisa dikendalikan." Ji Xiangqing berkata sambil tersenyum. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin." Kemudian, Qin Bei Yao datang dan menatap Lin Bai, dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Warna, sulit dipercaya. Sia-sia dengan roh bela diri tingkat kuning benar-benar dapat lulus penilaian 6 tingkat mendaki menara langit dengan tempat pertama.
Long Qingfeng kemudian tersenyum dan berkata, kamu memang memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, kamu hanya bisa berhenti setengah langkah untuk alam ramuan ilahi. Sulit bagimu untuk berdiri di level yang sama dengan kami. Qin Beiyao berkata dengan dingin, di pegunungan Lingfan, aku akan membunuhmu. Long Qingfeng berkata sambil tersenyum, aku ya. Lin Bai tersenyum sedikit, aku tidak kenal kalian berdua, mengapa kamu ingin membunuhku begitu kamu membuka mulut? Qin Beiyao mencibir, ketika kamu mendapat tempat pertama dari menara panjat saat kami keluar, kamu dan aku sudah menjadi musuh, dan itu adalah perseteruan hidup dan mati. Kemuliaan dan statusku tidak bisa menahanku di posisi kedua untuk waktu yang lama. Bukan hanya kamu, tapi semua pejuang yang berada di peringkat sebelumku hari ini, mereka semua harus mati. Bai Xiao Xiao, Ji Xiang, Lin Bai, di pegunungan Lingfan, aku, Qin Beiyao, secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Qin Beiyao berkata dengan dingin. Long Qingfeng tersenyum dengan tenang, saya bisa kalah dari Qin Beiyao, tapi saya tidak bisa kalah dari Anda. Lin Bai, Bai Xiao Xiao, Ji Xiang, kita pasti akan bertempur di pegunungan Lingfan. Saya harap Anda bisa bersiap lebih awal. Setelah itu, Long Qingfeng dan Qin Beiyao pergi. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, kedua orang ini pasti sakit. Kami tidak mengenal satu sama lain. Lin Bai tersenyum dan berkata, mungkin mereka sakit. Xiao Xiao, kakak laki-laki Ji Xiang, karena kedua orang ini telah menargetkan kami, kalian berdua kamu harus hati-hati. Saya merasa kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Ji Xiang mengangguk dalam-dalam dan berkata, ya, saya merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam diri mereka. Bai Xiao Xiao berkata, Anda akan mengambil jaga dirimu baik-baik, dan kamu harus bersiap dengan baik. Untuk menghadapi dia. Lin Bai mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, dan secara alami tahu siapa dia di mulut Bai Xiao Xiao. Aku siap. Aku menunggunya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi klan Titan. Lin Bai Feifan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, melainkan memiliki sedikit kegembiraan. Dan kegembiraan. Hati Lin Bai membara, dan dia juga ingin melihat apakah dia bisa membunuh dewa raksasa dengan pedangnya. Fang Ji datang dan mencibir, Lin Bai, aku berkata bahwa aku akan bertarung denganmu di pegunungan Lingfan. Sekarang tampaknya pertempuran ini sudah dekat. Jika tidak, begitu aku memasuki Miracle Reach, aku akan menerobos. Setelah mencapai manusia alam ramuan, dengan potensi semangat bela diri tingkat kuningmu, kamu tidak akan pernah bisa menyusulku seumur hidupmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan melawanmu. Fang Ji mencibir dan berkata, haha, Lin Bai, ini bukan terserah kamu, kataku, aku akan memaksamu untuk mengambil tindakan. Tunggu dan lihat saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Ji, Lin Bai tidak peduli sama sekali. Lin Bai sekarang ingin mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi para dewa raksasa. He Qian datang dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, di pegunungan Lingfan, aku secara pribadi akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja. Lin Bai tersenyum ringan. Berkata, tunggu saja sampai mati. He Qian mencibir, berbalik dan pergi. Ji Xiang tersenyum dan berkata, sepertinya kamu punya banyak musuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum, haha, sekelompok badut, apa yang harus aku takuti? Di pegunungan Lingfan, jika mereka berani menggangguku, aku akan melakukannya pasti membela mereka dengan tanganku sendiri. Buka gerbang neraka dan biarkan mereka melihat pemandangan neraka. Bab 772 Pegunungan Lingfan. Sebuah rejeki nomplok. 7 jam kemudian, kelompok prajurit pertama yang memasuki Menara Dengtian untuk penilaian pada dasarnya sudah selesai. 100.000 prajurit masuk, tetapi hanya 7.000 prajurit yang berhasil melewati level tersebut. 100.000 dibandingkan 7.000, tingkat kelulusan dalam penilaian ini sangatlah rendah. Bahkan Lin Bai tidak menyangka dari 100.000 orang, hanya 7.000 orang yang bisa lulus ujian memanjat menara langit. Lin Bai berkata dalam-dalam, 100.000 orang dapat melewati 7.000 orang, dan ada sekitar 500.000 prajurit yang mengambil bagian dalam penilaian saat ini, yang berarti hanya 35.000 orang yang dapat memasuki level akhir. Ini yang lewat tingkat penilaiannya sangat rendah. Bai Xiao Xiao juga setuju dan berkata, ya, jika tidak akan ada begitu banyak prajurit yang tidak bisa memasuki keajaiban setelah belajar keras selama beberapa tahun. Di antara pegunungan, tingkat pertama dan kedua dari tes mendaki menara langit mudah untuk diucapkan, tetapi menjadi sulit dari tingkat ketiga dan seterusnya. Pada dasarnya 99% prajurit berada di tingkat ketiga. Tingkat keempat, tingkat kelima, dan tingkat keenam dikalahkan.
Lin Bai dan Bai Xiao memiliki gagasan yang sama. Tingkat ketiga adalah mengetahui kekurangan dalam pencak silat. Tingkat keempat adalah mengalahkan iblis batiniah. Di tingkat kelima, saya melihat orang-orang yang mati di tangan saya. Tingkat keenam mengungkapkan apa yang paling Anda takuti di dalam hati Anda. Ini bukan hanya penilaian terhadap kultivasi dan bakat, tetapi juga penilaian terhadap keadaan pikiran. Berapa banyak pejuang, meskipun mereka sangat berbakat dan memiliki semangat bela diri yang baik, namun mentalnya terlalu lemah dan mudah pingsan, sehingga mereka tidak dapat melewati level tersebut. 2 hari kemudian, tes Miracle Ridge Climbing Tower telah mencapai kesimpulan lengkap. Berikutnya adalah level terakhir. Seperti yang diharapkan Lin Bai, 500.000 orang mengikuti penilaian, dan hanya 30.000 orang yang lulus penilaian menara panjat. Tingkat kelulusan ini sangat rendah. Liu Jingfeng berdiri saat ini dan berkata dengan keras, "Oke, langkah selanjutnya adalah pertarungan yang sebenarnya." Semua prajurit yang melewati 6 tingkat menara langit akan memasuki pegunungan Lingfan. Di pegunungan Lingfan, setelah lingkaran sihir dibuka, wasiat luar prajurit tidak bisa masuk, dan prajurit di dalam tidak bisa keluar. Waktu penilaian untuk level terakhir adalah 1 hari. Kebetulan saat ini fajar, dan setelah matahari terbenam, penilaian akan berakhir. Setelah itu, semua prajurit akan kembali untuk mendaki Tianlou. Anda dapat mendaftar ke kuil Tao yang ingin Anda ikuti. Apakah kuil Tao ini akan menerima Anda akan bergantung pada keberuntungan Anda. Dan semua token izin yang Anda dapatkan pegunungan Lingfan akan digunakan setiap saat. 1 token dapat menghasilkan 1 poin. Dan di pegunungan Lingfan, seperti biasa, kami juga memasukkan 3 monster manusia dan alam tingkat pertama. Setiap monster bernilai 10 poin. Jika Anda memiliki kemampuan, jika demikian, lanjutkan dan bunuh dia. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin di Miracle Ridge setara dengan batu roh yang Anda gunakan di Lingdong. Itu adalah satu-satunya mata uang di Miracle Ridge. 1 poin sama dengan 1 jutaan batu roh. Tentu saja, jika Anda memiliki banyak batu roh, Anda dapat menukarnya dengan poin di Miracle Ridge. Jika Anda meninggalkan Miracle Ridge untuk pergi keluar untuk pelatihan dan membutuhkan batu roh, kamu juga bisa menukarkan poinmu dengan poin menjadi batu spiritual. Jadi, semuanya, bekerja keras. Tingkat terakhir dari setiap penilaian Miracle Ridge setara dengan rejeki nomplok yang diberikan kepada murid tingkat pemula. Karena setelah Anda memasuki Miracle Ridge, Anda akan menemukan bahwa poin tidak pernah cukup, dan sangat sulit untuk mendapatkan poin. Ini adalah rejeki nomplok, Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda bisa. Liu Jingfeng secara khusus menjelaskan pentingnya poin. Saat ini, sebagian besar prajurit di kota Tianyong telah memahami pentingnya poin, jadi mereka semua bersiap dan bersiap untuk bertarung di pegunungan Lingfan. Ji Xiang berkata, Liu Jingfeng benar. Poin memang memainkan peran besar di Miracle Ridge. Baik itu menebus seni bela diri, kekuatan magis, atau berlatih ilmu pedang, semuanya sangat penting. Dan poin yang diperoleh, ini sangat sulit. Monster tingkat manusia tingkat pertama bernilai hampir 10 poin. Dan keterampilan seni bela diri tingkat surga tingkat pertama yang biasa membutuhkan 1000 poin. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Bai Xiao dan Lin Bai juga kaget saat mendengar perkataan Ji Xiang. Saya tidak menyangka poin menjadi begitu penting. Ji Xiang pernah tinggal di Miracle Ridge, jadi dia cukup akrab dengan Miracle Ridge. Terlebih lagi, mengingat hubungan antara Ji Xiang dan Lin Bai, Ji Xiang tidak akan menipu Lin Bai untuk bersenang-senang ketika dia sudah kenyang dan tidak ada pekerjaan. Liu Jingfeng tersenyum dan berkata, di Miracle Ridge, tidak ada batasan untuk membunuh. Jika ada prajurit yang ingin mundur sekarang, mereka dapat memilih untuk langsung pergi. Selanjutnya, para prajurit yang ingin berpartisipasi di level akhir akan ikuti. Kami ke pegunungan Lingfan. Ayo pergi. Setelah Lin Bai berkata pada Bai Xiao dan Ji Xiang, dia berjalan lurus menuju pegunungan Lingfan. Bai Xiao memperhatikan Lin Bai berjalan ke depan, langkahnya tegas dan tak tergoyahkan. Namun di mata Bai Xiao, dia menemukan bahwa setiap langkah yang diambil Lin Bai sangat ditentukan, setiap langkah yang diambilnya begitu serius, dan dengan setiap langkah yang diambil Lin Bai, niat bertarung dan membunuhnya menjadi lebih kuat. Saat kakinya menyentuh tanah, Bai Xiao bisa merasakan niat bertarung dan membunuh di tubuh Lin Bai. Klan Dewa Raksasa, aku di sini. Wajah serius Lin Bai, sepasang mata yang sangat tajam bersinar dengan cahaya aneh. Gelombang semangat juang dan niat membunuh berubah menjadi angin puyuh, meledakkan rambut dan jubah Lin Bai. Di depan pegunungan Lingfan, Liu Jingfeng dan 8 tetua senior lainnya berhenti. Sekarang kita telah tiba di pegunungan Lingfan, tolong ganggu para tetua Akademi Formasi untuk mengaktifkan formasi Dewa Surgawi,
Liu Jingfeng tersenyum dan berkata kepada seorang wanita tua dari Akademi Tinju. Wanita tua itu terkekeh, formasi kerajaan surgawi ilahi pada awalnya dikuasai oleh Akademi Tao formasi kami, dan juga diatur oleh Akademi Tao formasi kami. Karena ini adalah penilaian punggung Bukit Senji, mengapa repot-repot saudara Liu Jingfeng? Ini hanya sebuah tentu saja. Itu hanya tugasku. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, cahaya aneh bersinar di matanya, auranya melonjak, dan kekuatan mengerikan menyapu segala arah. Di bawah kekuatan wanita tua ini, lebih dari 30.000 prajurit yang hadir menarik napas dan menatap dengan ngeri rasanya seperti ada batu besar yang menekan bahu semua orang. Wanita tua itu bergerak setelah mendengar suara itu, dan memperlihatkan 9 bendera formasi emas di tangannya, mengayunkannya keluar dan mengenai kekosongan di depannya. 9 bendera formasi bersinar bersama dan berubah menjadi gerbang cahaya. Oke, biarkan mereka masuk. Wanita tua itu melihat ke pintu yang terang dan berkata sambil tersenyum tipis. Liu Jingfeng mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada para prajurit di belakangnya, formasi Dewa Surgawi telah dibuka. Semua prajurit yang masuk ke gerbang cahaya ini akan muncul secara acak di setiap sudut pegunungan Lingfan. Waktunya adalah suatu hari. Setelah matahari terbenam, jika Anda tidak keluar tepat waktu, Anda harus menunggu hingga tahun depan ketika formasi ilahi Yutian dibuka kembali. Jadi, Anda harus mengingat waktunya dengan tegas. Sekarang, semua murid yang ingin mengikuti penilaian akhir, masuk benar. Liu Jingfeng berkata sambil tersenyum. Bab 773 Pertempuran yang menentukan di Pegunungan Lingfan. Sekarang semua prajurit yang akan mengambil bagian dalam penilaian akhir, silakan masuk. Liu Jingfeng segera memberi perintah dan memberi jalan bersama 8 tetua senior lainnya, menyajikan gerbang cahaya di depan semua murid. Serang. Aku akan menjadi raja di Pegunungan Lingfan. Aku harus menjadi nomor 1. Serang. Banyak prajurit bergegas menuju gerbang cahaya seperti belalang. Ketika mereka melangkah ke gerbang cahaya, sosok itu menghilang. Menurut Liu Jingfeng, gerbang cahaya ini menyiratkan lingkaran sihir yang dapat mengangkut prajurit secara acak ke tempat manapun. Lin Bai mengingatkan, gerbang cahaya ini segera diteleportasi. Xiao Xiao, kakak laki-laki Ji Xiang, kita mungkin tidak akan bersama lagi nanti. Kamu harus lebih berhati-hati. Ji Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan kekuatanku, di Lingfan ada sedikit lawan di pegunungan, jadi berhati-hatilah. Bai Xiao Xiao berkata dengan cemas, Lin Bai, sudah jam berapa? Jangan khawatirkan kami lagi. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana menghadapinya. Lin Bai melihat kekhawatiran terus berlanjut wajah Bai Xiao Xiao, Bai tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mengangkat Bai Xiao Xiao ke dalam pelukannya, dan memeluk Bai Xiao Xiao dengan erat. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi ini takdir, aku tidak bisa menghindarinya. Aku tidak ingin melarikan diri. Percayalah, aku tidak akan mati. Aku akan punya beberapa bayi lagi bersamamu. Lin Bai menekan bibirnya. Dia bersandar di telinga Bai Xiao Xiao dan berkata sambil tertawa. Bai Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kamu kembali hidup, kamu dapat memiliki anak sebanyak yang kamu inginkan. Hahaha, oke. Lin Bai mengangguk. Tepat pada saat ini, Wu Song sedang berjalan menuju Bai Xiao Xiao dari kejauhan. Ketika Wu Song melihat Bai Xiao Xiao, Lin Bai kebetulan sedang menggendong Bai Xiao Xiao. Wajah tenang Wu Song tiba-tiba berubah menjadi kemarahan, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, apakah kamu orang yang tidak berguna yang mencoba menunjukkan kepadaku? Wu Song mengertakkan gigi dan berjalan mendekat, berkata, Xiao Xiao, selama kamu setuju menjadi wanitaku, kamu tidak perlu pergi ke pegunungan Lingfan, langsung saja ke Akademi Tinju bersamaku. Bai Xiao Xiao keluar dari pelukan Lin Bai, menatap Wu Song, dan mencibir, keluar. Kamu sangat bodoh. Wu Song meraung marah. Dia berkata, oke, karena kamu akan mati di pegunungan Lingfan, maka aku akan membantumu. Berapa banyak orang jenius yang ada terkubur di pegunungan Lingfan setiap tahun? Setelah kamu masuk, hitung tulang-tulang di tanah. Ayo pergi. Jalang. Wu Song mengutuk dengan marah, berbalik dan pergi. Lin Bai melihat punggung Wu Song dan berkata dengan dingin, hanya dengan memarahinya, kamu akan mati 100 kali. Wu Song, ingat, aku, Lin Bai, akan menghukummu karena memarahinya. Kata ini akan terukir di punggungmu. Wajah dengan pedang tajam. Lin Bai menatap punggung Wu Song dan berkata, ayo pergi ke pegunungan Lingfan. Lin Bai berbalik dan berjalan menuju gerbang cahaya pegunungan Lingfan. Hati-hati dalam segala hal. Ji Xiang akhirnya berkata pada Lin Bai dan Bai Xiao Xiao sebelum memasuki gerbang cahaya. Bai Xiao Xiao berkata kepada Lin Bai, hidup. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, hidup. Bai Xiao Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melangkah ke pegunungan Lingfan.
Segera, Lin Bai berdiri di depan pintu yang terang, banyak berpikir. Begitu dia keluar dari gerbang cahaya ini, Lin Bai akan bertemu dengan para dewa raksasa. Ayolah, apa yang akan datang harus kembali. Kamu tidak bisa bersembunyi. Lin Bai tersenyum sedikit, melangkah ke pintu yang terang, dan menghilang. Kota Tianyong berjarak ribuan mil. Di atas awan, adik laki-laki, Li Sanxing berteriak cemas. Hei! Li Sanxing awalnya ingin menghentikan Lin Bai memasuki gerbang cahaya, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara dan menghela nafas tanpa daya. Ling Tianzi berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, jika perhitungan kita benar, peluang Lin Bai untuk melawan kehendak dewa raksasa lebih dari 80%, itu sudah cukup. Selama Lin Bai menembus level ini, raksasa itu akan melakukannya. Jika para dewa ingin menemukan Lin Bai lagi, mungkin akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Dengan bakat Lin Bai, dia seharusnya bisa keluar dari dunia ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bagi Lin Bai, anggota klan penelan langit, benua Mangu setara dengan rawa. Setelah dia pergi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan klan dewa raksasa. Lin Bai, itu tergantung pada kehidupan atau kematian. Hari ini adalah harinya. Ling Tianzi berkata sambil menatap punggung Lin Bai dalam-dalam. Ye Suxin dan Ling Wu berdiri di antara kerumunan dan melihat Lin Bai berjalan ke pegunungan Lingfan. Ye Suxin berkata, ayo pergi ke puncak Guantian. Ya, Ling Wu mengangguk dan segera berjalan ke puncak Guantian bersama Ye Suxin. Puncak Guantian merupakan gunung tertinggi di sebelah pegunungan Lingfan. Berdiri di puncak Guantian, Anda dapat melihat segala sesuatu di seluruh pegunungan Lingfan, dan pemandangannya sangat jelas. Setiap tahun, banyak pejuang menyaksikan penilaian punggung Bukit Senji di puncak Guantian. Ye Suxin dan Ling Wu berjalan ke puncak Guantian. Suster Suxin. Ye Suxin berjalan dengan sedih. Tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Ye Suxin menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu, dan melihat seorang wanita Sikuya mendekat. Melihat wanita Sikuya ini, senyum cerah muncul di wajah Ye Suxin, Saudari Hongsu, bukankah kamu pergi ke Lingdong? Kapan kamu kembali? Wanita Sikuya ini jelas sama dengan yang dikunjungi Lin Bai. Di kerajaan Shenwu di ibu kota kekaisaran, ada Hongsu yang memiliki hubungan dekat. Hongsu, murid utama Akademi Tianyin, pandai dalam seni musik, terutama seni piano. Hongsu datang dan berkata sambil tersenyum, sekarang penilaian Miracle Ridge telah dimulai, saya kembali dari Lingdong dan baru saja kembali, jadi saya datang untuk melihat apakah saya dapat menghasilkan beberapa master dalam penilaian akhir ini. Itu dia. Kamu, jika kamu tidak berlatih keras di 5 puncak, mengapa kamu datang untuk menonton Tian Feng? Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya merasa tertekan, keluar dan cari udara segar. Hongsu melihat Ye wajah Suxin pucat dan bertanya, ada apa? Mungkinkah ada orang di Miracle Ridge yang tidak memiliki penglihatan dan berani menyinggung Suxin kita yang cantik? Ye Suxin tersenyum tak berdaya dan berkata, Saudari Hongsu, tolong jangan mengolok-olokku. Ayo pergi. Ayo naik ke puncak Guantian dulu. Ye Suxin dan Hongsu berjalan ke puncak Guantian sambil mengobrol dan tertawa. Ada sebuah kotak melingkar besar di puncak-puncak Guantian. Sekarang di alun-alun ini, ada banyak prajurit yang berdiri padat. Saat Hongsu dan Ye Suxin muncul di alun-alun, mereka menimbulkan sensasi. Pasalnya kecantikan dan identitas Hongsu dan Ye Suxin sudah cukup mengejutkan orang-orang ini dalam waktu yang lama. Di sampingnya, seorang wanita dingin berpakaian hijau dan memegang pedang tajam juga melirik ke arah Hongsu dan Ye Suxin. Ye Suxin juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Hongsu tersenyum dan berkata, namanya Jian Ruohan. Dia berasal dari villa pedang terkenal dinasti Tianjian. Tingkat kultivasinya tidak lemah. Ketika senior Du Guyun pergi ke villa pedang terkenal untuk berpartisipasi dalam kompetisi pedang pertama kultivator di Lingdong, dia sekilas menyukai Jian Ruohan. Han dan Ye Jianqiu membawa mereka ke Akademi Pedang. Sekarang ada 2 orang yang lebih kuat di Akademi Pedang. Ye Suxin melihat dan mengangguk ringan. Hongsu menyadari sedikit rasa dingin saat ini, dan segera menoleh ke belakang. Dalam kegelapan, seorang wanita tua tersenyum pada Hongsu. Dia sebenarnya ada di sini. Seru Hongsu. Ye Suxin menoleh ke belakang dan melihat wanita tua itu. Dia segera membungkuk untuk memberi hormat dan berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak menyangka itu adalah senior Wenyu. Pria tua itu terkekeh dan berkata, gadis. Hongsu, gadis Ye Suxin, kita sudah lama tidak bertemu, dan kamu jarang pergi ke rumah nenekku. Mendengar suara wanita tua itu, baik Hongsu maupun Ye Suxin merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Wanita tua ini adalah penguasa puncak salah satu dari 5 puncak, bernama Wenyu. Di Miracle Ridge, dia dikenal sebagai penyihir tua.
Puncak Guantian membentang lurus ke angkasa, berdiri di atas alun-alun melingkar ini, Anda dapat melihat seluruh pegunungan Lingfan. Jika Lin Bai berdiri di udara dan melihat, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa tempat ini adalah puncak gunung tempat biksu iblis mencerahkannya pada ilusi di kuil. Dan pemandangan yang dilihat Lin Bai pada saat itu waktu, dia berbaring di pegunungan Lingfan, berlama-lama. Bab 774 Harimau Setan Emas Ungu. Lin Bai melangkah ke pintu lampu, dan cahaya keemasan bersinar di depannya. Ketika cahaya menyebar dan Lin Bai melihat bidang penglihatan sekitarnya lagi, dia sudah berada di hutan pegunungan, dikelilingi oleh tumbuhan yang menjulang tinggi, dan tajuk pohon menutupi langit, membuatnya kedap udara. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Lingfan. Baiklah, mari kita cari tempat tersembunyi dulu dan bersiap menghadapi para dewa raksasa. Mata Lin Bai berkedip sedikit, tubuhnya berayun, dan dia dengan cepat terbang menuju hutan. Saat ini, Lin Bai harus mencari tahu tempat tersembunyi di pegunungan Lingfan di sini, agar ketika niat dewa raksasa itu muncul, tidak akan menimbulkan sensasi yang terlalu besar. Lin Bai sangat cepat sehingga dia berubah menjadi hantu di hutan dan bergegas pergi. Ah! Tolong! Jangan bunuh aku! Tapi pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari telinga Lin Bai. Hah! Apa ada yang berkelahi? Tapi suaranya terdengar sangat menakutkan, bukannya dia memohon ampun. Lin Bai segera pergi mencari suara itu. Ribuan meter di hutan di depan, ada 3 prajurit berlari menuju Lin Bai karena malu. Mereka tampak panik, pakaian mereka compang camping, dan ada 3 bekas cakar yang menakutkan di dada dan punggung mereka. Tanda cakar semacam ini sepertinya tidak dibuat oleh seorang pejuang, melainkan seperti monster. Begitu Lin Bai memikirkan hal ini, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang prajurit itu. Benar saja, di belakang ketiga orang ini, ada seekor harimau iblis yang mengejar mereka. Lin Bai juga mengenali jenis harimau iblis ini, itu adalah harimau iblis kecubung. Tubuh harimau iblis kecubung sekeras besi, dan bulunya merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa senjata spiritual pertahanan tingkat kelima. Saat ini, sangat populer di dunia seni bela diri. Harimau iblis jenis ini sudah sangat langka, dan biasanya dibunuh oleh pemurni senjata. Itu adalah monster alam ramuan ilahi. Itu adalah salah satu dari 3 monster alam ramuan manusia yang ditempatkan di punggung bukit ajaib di pegunungan Lingfan. Mata Lin Bai berkilat, menunjukkan keterkejutan. Jika Lin Bai ingin memasuki Miracle Ridge untuk berlatih, dia harus menyelesaikan penilaian khusus Miracle Ridge, yang membutuhkan 1000 token izin. Jadi, harimau iblis di depannya bernilai 10 token izin. Para prajurit di alam inti manusia telah membunuh banyak orang. Aku ingin tahu seberapa kuat monster di alam inti manusia daripada para prajurit. Lin Bai berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Lagi pula, harimau iblis ungu emas ini mengenai moncongnya sendiri, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Selain itu, 10 poin setara dengan 10 token izin, yang membuat Lin Bai sangat bersemangat. Tolong! Tolong! Jangan makan aku, jangan makan aku. Ketiga prajurit itu lari mundur dengan panik. Saudaraku, selamatkan aku, saudara, selamatkan kami. Pada saat ini, 3 orang yang melarikan diri menemukan Lin Bai dan segera datang ke arah Lin Bai. Lin Bai melangkah keluar dari hutan dan berkata dengan tenang, kamu boleh pergi, serahkan harimau iblis ini kepadaku. Ketika mereka bertiga mendengar ini, wajah mereka semua menunjukkan keterkejutan, dan mereka mengepalkan tangan dan memberi hormat, terima kasih, saudara. Jika rahmat penyelamat hidup datang kepada kita 3 bersaudara di masa depan, itu pasti akan terbayar dengan upaya yang besar. Rahmat hari ini akan terbayar di masa depan. Terima kasih, saudara. Mereka bertiga mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan meninggalkan hutan. Lin Bai bahkan tidak melihat mereka bertiga, dan berjalan langsung menuju harimau iblis emas ungu. Mengaum. Seekor harimau mengaum di hutan. Raungan harimau iblis ungu emas, membawa kekuatan mengerikan dari alam ramuan manusia, langsung menghancurkan semua pohon di depannya seperti gunung yang berat. Gelombang suara ini juga mengenai tubuh Lin Bai. Jika dia adalah seorang prajurit biasa, dia akan terluka parah oleh kekuatan auman harimau iblis emas ungu, tapi Lin Bai hanya mengguncangnya sedikit dan kemudian melarutkan kekuatan tersebut dalam gelombang suara. Ketika harimau iblis emas ungu melihatnya, matanya tiba-tiba terkejut. IQ monster alam human Elin hampir sama dengan orang dewasa. Saat harimau iblis emas ungu meraung, terlihat bahwa Lin Bai terlihat sangat luar biasa. Tik-tok. Harimau iblis ungu emas menatap Lin Bai dengan marah, dengan air liur yang terus-menerus menetes di antara giginya yang tajam, menetes ke tanah. Sepertinya dia lapar, seperti seorang pejuang yang sudah lama tidak makan. Roar.
Harimau iblis emas ungu menoleh dan melihat ketiga prajurit yang melarikan diri, dengan keserakahan di matanya. Segera, harimau iblis emas ungu mengambil langkah dan bergegas keluar, langsung menuju ke arah ketiga prajurit itu melaju kencang. Harimau iblis ungu emas ini sepertinya menyadari bahwa Lin Bai sulit untuk dihadapi, jadi dia ingin menyerah berurusan dengan Lin Bai dan langsung pergi memakan ketiga prajurit ini untuk menghilangkan rasa laparnya. Mau pergi? Lawanmu adalah aku. Lin Bai langsung menjadi tidak senang saat melihat harimau iblis emas ungu mencoba melarikan diri. Pedang Qingge muncul di tangannya, mata Lin Bai bersinar dengan cahaya yang tajam, dan seberkas cahaya pedang menembus. Cahaya pedang, yang jauh lebih keras dari bintang-bintang di langit, menghantam harimau iblis emas ungu dengan keras. Roar! Pergi! Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu lagi. Saat aku kenyang, aku akan kembali padamu untuk bertarung. Harimau iblis emas ungu itu gemetar dan menjauh dengan cepat, menghindar. Pedang Lin Bai menyala. Lin Bai terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar bisa bicara. Harimau iblis emas ungu menatap Lin Bai dengan sepasang mata harimau yang tajam, nak, aku akan membiarkanmu hidup. Jangan main-main denganku tanpa mengetahui apa yang baik. Pergilah. Lin Bai mencibir dan berkata, kebetulan sekali, kamu tidak ingin memprovokasi saya, tetapi saya ingin memprovokasi kamu. Menderita kematian. Lin Bai mencibir dan segera bergegas pergi. Dengan pedang. Sialan. Apa menurutmu paman ini mudah ditindas? Oke, karena kamu mencari kematian, maka aku akan berusaha membersihkanmu terlebih dahulu, lalu pergi dan makan orang lain. Emas ungu di Mentaiger meraung, tubuh harimau yang besar itu bergetar, dan dengan cengkeraman yang ganas, ia merobek udara. Cakar ini jatuh seperti merobek langit. Lin Bai tampak tertegun, dan segera mencibir, haha, monster di alam ramuan manusia tingkat pertama memang jauh lebih kuat daripada para prajurit di alam ramuan manusia tingkat pertama. Tapi ini tidak ada gunanya, itu hanya membuang-buang sarana. Feng Huaxuiwei. Segera Lin Bai terus mencibir, dan 4 energi pedang meraung dari tangannya, menyerang harimau iblis emas ungu dengan kekuatan yang menghancurkan. Bang 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 bang. 4 suara keras datang bersamaan dengan 4 suara cipratan darah. Harimau iblis ungu emas itu menjerit dan mundur. 4 pedang energi Lin Bai meninggalkan 4 bekas pedang yang menakutkan di tubuh harimau iblis emas ungu. Semut manusia sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya membuat harimau iblis emas ungu marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi dari tubuh harimau iblis emas ungu. Kematian. Sebuah cakar jatuh dan menghancurkan langit. Lin Bai tampak ngeri. Di bawah kekuatan cakar ini, Lin Bai hampir merasa bahwa satu cakar harimau iblis ungu emas ini dapat dengan mudah merobek gunung menjadi berkeping-keping. Kekuatan cakar ini seharusnya menjadi ledakan terkuat dari kekuatan budidaya seluruh tubuh harimau iblis emas ungu. Cakar ini pasti akan merobek Lin Bai menjadi beberapa bagian. Bab 775, Bunuh Monster di Alam Ramuan Manusia. Kekuatan yang sangat kuat. Saat cakar harimau iblis kristal ungu menyerang, Lin Bai benar-benar memahami betapa kuatnya monster alam ramuan manusia. Itu jelas tidak sebanding dengan prajurit alam ramuan manusia biasa. Prajurit di alam ramuan manusia penuh dengan darah dan daging, meskipun mereka dapat diubah menjadi tubuh spiritual. Namun, tubuh dan kekuatan monster-monster itu jauh lebih kuat daripada prajurit. Dengan terobosan alam ramuan ilahi, lokasi ramuan iblis di dalam tubuh telah menggandakan kekuatan monster-monster itu lagi. Alam yang sama, sulit bagi pejuang untuk bersaing dengan monster-monster. Tatap muka. Tapi Ling Tianzi pernah berkata pada Lin Bai bahwa ada kekurangan di jalan surga, dan segala sesuatu pasti ada kekurangannya. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, tidak peduli seberapa kuat monster, atau bahkan dewa, mereka semua akan memiliki kekurangannya sendiri. Kelemahan. Meskipun monster lebih kuat dari prajurit biasa, mereka tidak terkalahkan. Mata Lin Bai bersinar dengan tatapan sedingin es, dan segera guntur dan kilat melonjak di atas bilah pedang. Teknik kontrol guntur Excalibur. Mata Lin Bai dingin, dan kilatan cahaya pedang tiba-tiba meraung. Kekuatan guntur yang mengerikan menghantam ametis di Mentaiger seperti kekuatan yang luar biasa. Bang bang bang. Suara gemuruh datang. Tubuh harimau iblis kristal ungu hangus hitam oleh Lin Bai, dan guntur serta kilat ungu terus melonjak di atasnya. Aduh, aduh, aduh. Jeritan melengking datang dari harimau iblis kristal ungu, dan seluruh tubuhnya berada dalam keadaan yang sangat malu. Pedang Lin Bai yang sangat kuat telah menembus pertahanan ametis di Mentaiger. Kesempatan yang bagus. Mata Lin Bai bersinar karena terkejut, dan dengan pemikiran di benaknya, pedang terbang itu terbang keluar dari dantiannya. Pedang itu menebas dengan marah. Cahaya pedang yang mencapai langit dan bumi diarahkan ke harimau iblis kristal ungu dan dibombardir.
Semut manusia, kamu ingin membunuhku dengan keterampilan pedang fanamu. Itu hanya fantasi. Lihat aku menghancurkan pedangmu yang patah. Harimau iblis kristal ungu benar-benar marah oleh pedang Lin Bai dan segera menjadi marah. Melihat Lin Bai, tubuh besar itu membuat Lin Bai kewalahan. Gemuruh. Raungan kekuatan yang dahsyat datang. Di bawah kekuatan mengerikan dari Purple Crystal Demonic Tiger, bumi menjadi sangat padat hingga lapisan-lapisannya retak. Sebuah cakar jatuh dengan marah. Dengan suara yang tajam, pedang terbang Lin Bai langsung ditembakkan oleh harimau iblis kecubung. Keterampilan kecilmu tidak ada gunanya. Setelah kekuatan kuat harimau iblis kecubung menghempaskan pedang terbang Lin Bai, suara sarkastik dan mengejek tiba-tiba keluar dari mulutnya. Benarkah? Tiba-tiba kali ini, tawa dingin datang dari atas kepala harimau iblis kristal ungu. Niat membunuh yang dingin mengalir dari kepala harimau iblis kristal ungu. Harimau iblis kristal ungu mendongak dengan ngeri. Pada saat ini, Lin Bai kebetulan muncul di atas kepalanya, menebas dengan pedang yang sangat tajam. Eksekusi pedang ini cukup untuk memotong kepala harimau iblis kristal ungu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba muncul di belakangku? Tidak. Amethyst Demon Tiger berteriak dengan sedih, matanya berkedip memohon belas kasihan. Mati. Wajah Lin Bai berubah galak dan dia menebas dengan pedangnya. Puff. Darah berceceran di mana-mana, dan kepala harimau iblis kecubung dipotong oleh pedang Lin Bai. Kepala harimau iblis kristal ungu berguling ke tanah, dan suara yang luar biasa bergema, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu jelas berada di depanku, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menggunakan pedang terbang dan mengendalikannya pada saat yang bersamaan?" Gerakan yang aneh. Bang! Darah harimau iblis kecubung mengalir ke seluruh lantai, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Lin Bai berdiri di depan harimau iblis kristal ungu dengan ekspresi sedikit dingin di wajahnya, untungnya, dia menggunakan kekuatan tujuan gandanya. Saat mengendalikan pedang terbang, dia menggunakan tubuh dan kekuatannya pada saat yang sama. Sebelum Purple Crystal Demon Tiger menghempaskan pedang terbang itu, kadang-kadang, aku bisa menang secara mengejutkan. Ketika Lin Bai bertarung melawan Amethyst Demon Tiger, dia sudah merasa bahwa Amethyst Demon Tiger jauh lebih kuat daripada prajurit manusia dan alam biasa. Jadi ketika pedang terbang Lin Bai meninggalkan tubuhnya, Lin Bai tahu bahwa akan sulit membunuh harimau iblis kecubung hanya dengan mengandalkan kekuatan pedang terbang sekarang. Benar saja, pedang terbang itu langsung dihempaskan oleh harimau iblis kristal ungu. Lin Bai, yang sudah menduga adegan ini, melancarkan serangan tak terduga pada saat yang bersamaan. Dia dengan tegas membunuh harimau iblis kristal ungu dengan pedangnya. Amethyst Demon Tiger, aku mendapat 10 poin. Lin Bai menyeringai, membungkuk dan memasukkan kepala dan tubuh Amethyst Demon Tiger ke dalam tas penyimpanan. Letakkan monster itu. Pada saat ini, teriakan keras datang dari belakang Lin Bai. Tiga suara menusuk membombardir Lin Bai dari segala arah. Siapa? Mata Lin Bai sedikit dingin, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Kebetulan Lin Bai melihat tiga sosok muncul dari hutan, dan pada saat yang sama, tiga kekuatan menakutkan membombardir tubuh Lin Bai. Pedang terbang, gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan segera pedang terbang itu bergetar dan menyerang salah satu sosok itu. Pada saat yang sama, Lin Bai mengalihkan pandangannya dan bergegas menuju sosok kedua dengan pedang. Melakukan dua hal sekaligus, dia sekali lagi mengerahkan kekuatannya. Lin Bai sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang kuat di kiri dan kanan, menjatuhkan dua sosok itu. Bang! Kedua sosok itu terbang terbalik. Dan sosok ketiga membidik dada Lin Bai. Puff! Serangan telapak tangan jatuh, membuat Lin Bai terbang lebih dari 100 meter, mematahkan 5 atau 6 pohon besar sebelum dia berhenti. Lin Bai berdiri dari tanah, wajahnya pucat, dan dia mendongak dengan mata yang tidak ramah. Di depan mereka, tiga sosok berdiri diam, memandang Lin Bai sambil mencibir. Ketiga orang ini jelas merupakan tiga prajurit yang diselamatkan Lin Bai dari harimau iblis kecubung. Kalian bertiga. Lin Bai mengenali ketiga orang ini, dan segera hatinya terbakar amarah. Lin Bai ingat dengan jelas bahwa Lin Bai lah yang baru saja menyelamatkan mereka, jika tidak, mereka akan dimakan hidup-hidup oleh harimau iblis kecubung. Seorang pria berwajah merah di antara tiga orang itu mencibir, Lin Bai, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu layak menjadi jenius jahat pertama yang keluar dari ilusi di lantai 6 langit menara. Benar-benar luar biasa. Ya, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa membunuh monster di alam ramuan manusia tingkat pertama sendirian. Benar-benar mengejutkan. Tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu kuat? Baru saja kamu melakukan pertarungan sengit dengan monster tingkat manusia, dan kamu telah menghabiskan banyak energi, lalu kamu diserang oleh kami dalam serangan diam-diam, dan kamu terluka parah.
Sekarang di depan kami, kamu hanya orang yang sekarat. Ketiga orang ini, semuanya mereka semua tertawa. Lin Bai berdiri dari tanah dengan pedang di tangan, dan berkata dengan suara dingin, aku baru saja menyelamatkanmu. Ketiga orang itu tersenyum dan berkata, ya, kami juga mengatakan bahwa kami akan datang untuk membalas kebaikan kami. Pembayaran kami adalah, saya dengan enggan akan mengirim Anda ke neraka. Oke, hahaha. Ketiga prajurit itu menertawakan Lin Bai. Lin Bai tersenyum sinis, apakah kamu tahu bahwa aku adalah Lin Bai? Ketiga orang itu mencibir, tentu saja aku tahu, jika tidak, bagaimana kami bisa mengambil tindakan terhadapmu? Kami tidak hanya tahu bahwa kamu adalah Lin Bai, kami juga ketahuilah bahwa kamu adalah sampah kelas 1 tingkat kuning. Jika kamu, sampah, bisa memasuki Miracle Ridge, bukankah itu berarti kita para jenius tidak ada hubungannya satu sama lain dan berlatih di tempat yang sama sebagai sampah, bukankah itu berarti kami juga sampah? Jadi, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke Miracle Ridge hidup-hidup untuk menajiskan tanah suci seni bela diri itu. Baiklah, Lin Bai, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lin Bai tersenyum dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah Lin Bai, maka kamu tidak boleh main-main denganku. Sekelompok ayam dan anjing sedang mencari kematian. Wajah Lin Bai penuh amarah, dan dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Segera, kekuatan penghancur dunia meledak dari tubuh Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bukankah kamu sudah terluka parah? Ketiga orang ini memperhatikan bahwa kekuatan Lin Bai tidak hanya tidak melemah, tetapi terus meningkat. Bab 776 Karena kamu tahu siapa aku, kamu tidak boleh main-main denganku. Karena kamu tahu bahwa aku adalah Lin Bai, kamu tidak boleh main-main denganku. Lin Bai berdiri dari tanah, dan kekuatan pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Lin Bai, terbungkus dalam amarah, dan membanjiri seperti gunung yang berat. Kepada ketiga prajurit itu, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak terluka parah? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Ketiga prajurit itu berteriak ngeri. Kemudian, pria berwajah merah itu memaksakan dirinya untuk tenang dan berkata dengan lantang dan memberi semangat. Huff, kamu hanya berpura-pura menjadi hantu. Saudaraku, jangan takut. Kita bertiga bisa membunuh Lin Bai dengan mudah. Benar, kita bertiga jenius bergabung. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh sampah kelas 1 tingkat kuning. Bunuh dia. Jika kamu tidak membunuhnya, bagaimana bisa jenius seperti kita punya martabat untuk memasuki Miracle Ridge? Mereka bertiga tiba-tiba mencapai konsensus, dan mata mereka berkedip. Niat membunuh yang dingin muncul. Bunuh. Segera, mereka bertiga terbelah menjadi 3 lagi dan menyerang Lin Bai dari 3 arah. Mencoba trik yang sama lagi. Trik yang sama tidak akan berhasil padaku untuk kedua kalinya. Lin Bai mencibir dan bergoyang. Masih ingin lari. Menderita kematian saja. Salah satu dari mereka membombardir tubuh Lin Bai. Ada ledakan keras, dan jejak telapak tangan yang menakutkan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan gunung dan sungai, menghantam tubuh Lin Bai. Fluktuasi kekuatan yang hebat berubah menjadi kekuatan tumbukan, menyapu Lin Bai ke tanah datar dalam radius 10 meter. Telapak tangan yang begitu kuat menghantam tubuh Lin Bai, dan kekuatan mengerikan itu cukup untuk memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian. Namun pemandangan mengejutkan terjadi. Saat telapak tangan ini mengenai Lin Bai. Tubuh Lin Bai sebenarnya dihancurkan olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun darah yang tertumpah. Hah? Apa yang terjadi? Tidak, ini hantu. Pria ini baru saja melihat bahwa dia telah memukul Lin Bai, dan wajahnya bahagia, tetapi kemudian dia menemukan bahwa sosok Lin Bai berubah di bawah telapak tangannya. Tidak ada. Dia awalnya mengira dia telah membunuh Lin Bai. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dengan satu telapak tangan, Lin Bai dipukuli sampai tidak ada setetes darah pun. Tentu saja tidak. Pria itu segera menyadari bahwa apa yang dia hancurkan hanyalah bayangan dari Lin Bai. Bas. Tiba-tiba, pada saat ini, niat membunuh yang dingin memadat di tubuh orang ini. Wajah orang ini ngeri dan seluruh tubuhnya ketakutan, dia berteriak tidak dan mencoba melarikan diri. Mau kabur sekarang? Tidakkah menurutmu ini sudah agak terlambat? Suara dingin Lin Bai disertai dengan niat pedang dingin. Klik. Suara pecah datang dari langit, dan kekuatan mengerikan jatuh dari langit. Pria itu mendongak dengan ngeri, hanya untuk melihat cahaya pedang seputih es menghancurkan langit dan menutupi langit. Pedang itu menghantam dengan keras, menyebabkan gunung dan sungai meledak dan segalanya hancur. Kekuatan yang menakutkan dan bayangan kematian yang berdebar-debar menimpa pria ini. Tidak, jangan bunuh aku. Saudara Lin Bai, aku salah. Pria ini terus gemetar di bawah pedang Lin Bai dan memohon belas kasihan.
Aku menyelamatkanmu dengan kebaikan, tapi kamu membalasku dengan kebaikan. Itu tidak masalah. Kamu sampah seperti kamu masih menjadi momok jika kamu tetap tinggal di dunia ini. Biarkan aku menghilangkan momok dunia ini. Kematian. Lin Bai menebas pedangnya dengan marah. Engah. Dengan mata panik, orang ini menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Lin Bai. Sialan. Lin Bai, kamu pasti akan mati hari ini. Pada saat yang sama, dua prajurit lainnya bergegas mendekat. Kalian berdua idiot, kalian ingin membunuhku. Feng Hua Sueyue. Lin Bai tiba-tiba berbalik, matanya melotot, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba menghilang. Ketika kedua pria yang menyerang Lin Bai melihat tatapan Lin Bai, mereka semua ketakutan, kulit kepala mereka mati rasa, dan keinginan untuk melarikan diri muncul di hati mereka. Keduanya berhenti dan melangkah maju. Wosh! Wosh! Tiba-tiba, 4 pedang energi yang menembus langit dan bumi meraung ke langit dan menghantam. Tidak! Pria berwajah merah itu diam-diam berteriak, merasakan kekuatan mengerikan dalam 4 aura pedang Lin Bai. Segera, pria berwajah merah itu mengertakkan gigi dan menamparkan prajurit di depannya dengan telapak tangan. Dengan menggunakan tubuh orang ini, dia memberi waktu pada pria berwajah merah itu untuk melarikan diri. Zhang Biao, kenapa kamu melakukan ini padaku? Prajurit yang didorong keluar oleh pria berwajah merah itu tiba-tiba berteriak ngeri. Pria berwajah merah itu bersama-sama menunjukkan senyuman aneh, saudaraku, maafkan aku, kekuatan Lin Bai telah melebihi ekspektasi kita. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saat aku melarikan diri, aku pasti akan membunuh Lin Bai suatu hari nanti, karena kamu. Balas dendam. Zhang Biao, kamu harus mati dengan baik. Pria itu didorong keluar oleh pria berwajah merah dan segera dikutuk. Melihat ke belakang, 4 pedang energi Lin Bai telah tiba di hadapannya. Tidak, tidak. Pria ini bahkan tidak berteriak minta ampun. Tubuh rapuhnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan dari 4 pedang energi. Ketika pria berwajah merah itu melihat prajurit itu terbunuh, dia langsung melepaskan ide untuk membunuh Lin Bai, dan sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Lin Bai bersama-sama, tapi Lin Bai membunuh mereka berdua. Sekarang dia satu-satunya yang tidak memiliki peluang untuk menang. Aku ingin melarikan diri. Pedang terbang. Lin Bai melihat ke arah di mana pria berwajah merah itu melarikan diri, dan segera menebas dengan pedang terbangnya. Bang bang bang. Fei Jian bergegas ke hutan tanpa terhentikan, menghancurkan semua pohon di depan Fei Jian menjadi serbuk gergaji dan bubuk, dan kekuatan yang luar biasa menghantam punggung pria berwajah merah itu. Tidak, pedang ini benar-benar bisa terbang. Dan ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Pria berwajah merah itu mengumpat dengan marah. Kemudian, pria berwajah merah itu bergabung dan mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan. Melihat jimat ini, pria berwajah merah itu sedikit enggan dan merasa sedikit sedih, saya tidak punya pilihan selain menggunakan jimat perjalanan ilahi 1000 mil. Jika tidak, sangat mustahil bagi saya untuk melarikan diri dari penerbangan ini pedang. Jimat itu awalnya adalah harta karun yang dibeli untuknya oleh keluarga pria berwajah merah. Setelah digunakan, jimat itu dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, memungkinkan prajurit untuk melarikan diri dari bahaya dengan cepat. Setelah pria berwajah merah ini mendapatkan jimat tersebut, ia selalu menggunakannya sebagai kartu trufnya. Tapi sekarang, di bawah pedang terbang Lin Bai yang menakutkan, pria berwajah merah itu sudah tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa jimat 1000 mil. Gunakan saja. Selama kamu masih hidup, kamu bisa membeli jimat 1000 mil lagi. Jika kamu kehilangan nyawamu, semuanya akan berakhir. Pria berwajah merah itu mengertakkan gigi dan meremukkan jimat di tangannya. Segera, sebuah kekuatan menyebar dari jimat itu dan menyelimuti pria berwajah merah itu. Wajah pria berwajah merah itu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia merasa kecepatannya terus meningkat. Cepat, cepat. Pria berwajah merah itu tampak cemas. Dia merasa akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kekuatan itu. Jimat 1000 mil meledak, dan dia tiba-tiba menjadi tidak sabar. Kematian. Pada saat ini, suara dingin datang dari telinga pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu tampak panik, tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan melihat pedang terbang yang menghancurkan segala sesuatu di dunia dan terbang di depannya dalam sekejap. Tidak, pria berwajah merah itu hanya berteriak dan hendak memohon ampun. Ada embusan darah berceceran di mana-mana. Pedang terbang itu menembus langsung ke jantung pria berwajah merah itu, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di depan dadanya. Darah muncrat. Bab 777 Niat membunuh Heqian. Pria berwajah merah itu jatuh ke tanah, matanya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, seluruh kehidupan di tubuhnya lenyap, dan lubang besar di dadanya terus berlumuran darah.
Lin Bai berjalan keluar dari hutan dengan aura jahat, dan dengan pikiran dia memasukkan pedang terbang ke dalam dantiannya. Kamu benar-benar menyebabkannya pada dirimu sendiri. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, ekspresinya suram. Teruskan. Lin Bai mengambil tas penyimpanan mereka bertiga kecuali beberapa batu spiritual, Lin Bai tidak menyukai yang lain. Ada sekitar 1 juta batu spiritual secara total, semuanya dimasukkan Lin Bai ke dalam tas penyimpanannya. Setengah hari kemudian, Lin Bai pada dasarnya telah mengunjungi seluruh pegunungan Lingfan. Dalam perjalanannya, Lin Bai juga bertemu dengan banyak pejuang yang ingin membunuhnya, namun dengan kekuatan Lin Bai, satu-satunya orang yang bisa melawan Lin Bai di pegunungan Lingfan ini adalah Long Qingfeng, Qin Beiyao, dan Fang Ji. Hanya 3 orang ini. Bahkan He Qian dan Lin Bai tidak memperhatikannya. Saudara He Qian, Lin Bai ada di depan. Setelah Lin Bai memasuki pegunungan Lingfan, dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Banyak orang ingin membunuhnya, tetapi dia membunuh mereka semua. Saudara He Qian, Lin ini ilmu pedang Bai sangat kuat, apakah kamu benar-benar ingin mencarinya? Sekelompok prajurit mengepung He Qian dan berkata dengan penuh semangat. He Qian, yang berpakaian hijau dan memiliki ekspresi tegas, mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, aku berkata bahwa di pegunungan Lingfan, aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Akulah yang satu. Jenius nomor 1 dan kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong. Hari ini kamu pasti akan dikalahkan oleh pedangku. He Qian terbang ke depan dan langsung menuju ke tempat Lin Bai berada. Ayo pergi, ayo kita menyusul. Saudara He Qian akan berhadapan dengan Lin Bai. 2 dari 2 pendekar pedang terkenal di kota Tianyong, siapa yang akan lebih baik? Ya, meskipun Lin Bai memiliki pedang hukum sangat kuat, tetapi saudara He Qian juga tidak lemah. Saat mereka bertarung, itu akan sangat mengasyikkan. Banyak prajurit yang mengikuti He Qian melihat He Qian akan menemukan Lin Bai, dan mereka segera menjadi bersemangat dan mengikutinya. Di puncak Guan Tian, lebih dari 5.000 prajurit menyaksikan pertempuran itu lagi. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pejuang dari Akademi ke-9 Miracle Ridge. Banyak dari mereka datang untuk melihat apakah akan ada raja pendatang baru setingkat monster tahun ini. Mata Jian Ruohan terus mencari di pegunungan Lingfan, tapi setelah mencari dalam waktu lama, ada sedikit kekecewaan di matanya. Itu benar. Dia mengeluarkan 3 undangan ke Miracle Ridge ketika dia berada di Mingjian Villa. Dia harus memasuki salah satu dari 9 halaman Miracle Ridge secara langsung. Dia mungkin tidak akan berada di sini lagi. Jian Ruohan tersenyum mengejek. Nona Jian Ruohan sepertinya sedang mencari seseorang. Apakah temanmu ada di antara mereka? Pada saat ini, sebuah tawa terdengar di telinga Jian Ruohan. Jian Ruohan menoleh ke belakang, dan terdengar suara kayu merah dan Ye Suxin yang mulia dan berwajah dingin berjalan mendekat. Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kalian berdua? Apakah kalian mengenal saya? Hongsu tersenyum dan berkata, saya Hongsu, murid Akademi Tianyin. Orang di sebelah saya adalah teman lama saya, bernama Ye Suxin, dia berasal dari Wufeng. Ketika Jian Ruohan mendengar ini, dia langsung terlihat terkejut, Hongsu. Wufeng. Ternyata dia adalah murid utama Akademi Tianyin, kakak senior Hongsu. Saya telah bertemu kakak senior Hongsu. Dan kakak senior Ye Suxin. Jian Ruohan berkata sambil menangkupkan tangan dan memberi hormat. Hongsu terkekeh dan berkata, adik perempuan Jian Ruohan, tidak perlu bersikap sopan. Ada 2 jenius baru yang tiada taranya di Akademi Kendo. Saya tentu mengetahuinya. Sayang sekali, Villa Mingjian selalu menjadi tempatnya di mana Akademi Kendo memilih para jenius. Akademi Tianyin kami tidak dapat ikut campur, jika tidak, saya benar-benar ingin merebut saudari junior Jian Ruohan langsung dari tangan Akademi Kendo. Qin Debu Merah dan Seni Pedang, Akademi Tianyin saya tidak lebih lemah daripada Akademi Kendo. Metode budidaya pedang Akademi. Hongsu berkata sambil tersenyum kaku. Jian Ruohan tersenyum penuh terima kasih dan berkata, terima kasih, kakak senior Hongsu, karena telah perhatian. Jika saya punya waktu luang di masa depan, saya pasti akan datang ke Akademi Tianyin untuk mengunjungi kakak senior Hongsu. Oke, Hongsu mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum. Pada saat ini, ada seruan dari puncak Guan Tian, He Qian akan bertemu dengan Lin Bai. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang He Qian, dia seharusnya menuju ke arah Lin Bai. Setelah Lin Bai memasuki pegunungan Lingfan, dia sangat rendah hati dan menyembunyikan keberadaannya, tapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh He Qian. Aku kenal He Qian. Dia dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong sebelumnya. Lin Bai melewati 20 level di Murenland. Mengejutkan masa lalu dan masa kini. Banyak prajurit di puncak Guan Tian berseru serempak.
Jian Ruohan awalnya mengobrol dan tertawa dengan Hong Su, tetapi ketika dia mendengar seruan dari sekelilingnya, dia segera menoleh ke belakang, mengarahkan pandangannya ke pegunungan Lingfan dan menemukan Lin Bai. Jian Ruohan melihat ke bawah dari puncak Guantian, Lin Bai sedang berjalan ke dalam ngarai, dan di ujung lain ngarai, He Qian juga masuk. Seseorang masuk dari sisi timur ngarai. Seseorang masuk dari sisi barat ngarai. Kami akan bertemu. Jika kita bertemu di jalan sempit, pasti akan terjadi pertarungan sengit. Ye Suxin juga melihat ke dalam ngarai dengan mata tajam, menatap Lin Bai yang hendak bertemu He Qian. Hong Su tersenyum tipis saat melihat penampilan Jian Ruohan. Tapi kemudian, Hong Su melihat penampilan Ye Suxin lagi, dan ekspresinya langsung membeku. Apa yang terjadi? Mengapa saudari Suxin begitu mengkhawatirkan ngarai? Sepertinya dia mengkhawatirkan seseorang. Apakah dia mengkhawatirkan Lin Bai? Atau dia mengkhawatirkan He Qian? Hong Su memiliki wawasan tentang hati orang-orang. Kemudian dia melihat petunjuk tentang Jian Ruohan dan Ye Suxin. Melihat penampilan Jian Ruohan, Hong Su mengira Jian Ruohan dan Lin Bai saling mengenal dan dianggap sebagai teman, jadi tidak ada masalah untuk memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Tapi Ye Suxin berbeda. Ye Suxin berasal dari 5 puncak. Ayahnya adalah Raja Suci dinasti Seng Ye, dinasti pertama dari 700 kerajaan di Timur Lingdong. Dia juga salah satu dari 3 pemimpin tertinggi di punggung Bukit Ajaib, dan mengawasi segalanya di 5 puncak. Dengan posisi tinggi dan otoritas besar, dia memiliki kekuasaan atas dunia. Di bawah pendidikan ayah Ye Suxin, mustahil bagi Ye Suxin bersikap kasar dalam keadaan seperti itu. Kita bertemu. He Qian mungkin sangat membenci Lin Bai. Kemunculan Lin Bai menghilangkan semua kemuliaan dari He Qian. Hari ini, ketika He Qian dan Lin Bai bertemu, pasti akan ada kehidupan dan pertempuran maut. Pertempuran. Siapa yang memiliki gelar penanam pedang nomor 1 di kota Tianyong akan terungkap hari ini. Banyak pejuang menjadi bersemangat dan melihat ke dalam ngarai. Jian Ruohan menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat Lin Bai, dan secara tidak sengaja bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Bukankah Lin Bai punya surat undangan? Mengapa dia masih perlu mengikuti penilaian di pegunungan Lingfan? Di ngarai. Mata Lin Bai seperti naga yang berenang, melihat ke segala arah dengan cahaya keemasan, dan berkata dengan ringan, ngarai ini bagus, saya bisa menggunakan tempat ini untuk menyembunyikan keberadaan saya. Langkah selanjutnya adalah menunggu pegunungan Lingfan untuk akhir. Tunggu Lingfan setelah penilaian pegunungan selesai dan formasi ilahi surgawi ditutup, tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkan tempat ini. Formasi ini akan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ini adalah hal pertama yang saya telah bersiap untuk kehendak Dewa Raksasa. Hadiah besar. Lin Bai berdiri di ngarai dan berkata dengan sedikit cibiran di dalam hatinya. Lin Bai, ambil nyawamu. Pada saat ini, dari ujung ngarai, suara gemuruh datang disertai dengan niat pedang yang kuat. Energi pedang menembus ngarai, terbang melintasi langit dan bumi, dan menghantam Lin Bai tanpa terhentikan. Bab 778, Tebasan Pedang Iblis. Setelah Lin Bai memutuskan bahwa dia akan melawan Dewa Raksasa di ngarai ini, dia siap untuk duduk bersila dan mulai merawat dirinya kembali ke kondisi terbaiknya. Menghadapi dampak dari kehendak Dewa Raksasa, Lin Bai harus berkonsentrasi padanya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Xiao dan kakak Ji Xiang. Sayang sekali saya harus bersiap untuk bertarung melawan klan Dewa Raksasa sekarang, jadi saya tidak bisa menemui mereka. Dan Qi Yao, anak itu adalah juga sangat menarik. Saya harap mereka semua aman. Lin ada sedikit senyum di wajah putihnya. Saat ini, ada lebih dari 30.000 jenius tingkat monster yang tak tertandingi di kota Tianyong yang berkumpul di pegunungan Lingfan. Meskipun Bai Xiao Xiao dan Ji Xiang kuat, Lin Bai juga sedikit khawatir. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kini Lin Bai harus berhenti dan memulihkan kondisinya. Ketika mencapai puncaknya, menghadapi kehendak Dewa Raksasa, Lin Bai tidak bisa gegabah. Lin Bai, ambil nyawamu. Pada saat ini, di ujung ngarai, suara gemuruh terdengar lebih dulu, dan kemudian energi pedang yang menghancurkan langit dan bumi meledak. Siapa itu? Lin Bai mengangkat alisnya dan segera melangkah keluar. Pedang Qingge muncul di tangannya, dan pedang itu menebas dengan marah, menghancurkan energi pedang yang datang di depannya. Gemuruh. Kedua energi pedang itu bertabrakan dan menggulung asap dan debu setinggi ribuan kaki. Siapa yang datang? Lin Bai menatap langsung ke dalam asap dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, dari balik asap, seorang pria berpakaian hijau keluar dengan pedang tajam di tangannya, ekspresi dingin di wajahnya, dan mata dingin. He Qian, Lin Bai berkata dengan lembut. Mata He Qian berubah menjadi merah darah, pedangnya menunjuk ke arah Lin Bai, dan niat pedang meraung, seperti naga marah yang hendak menelan Lin Bai hidup-hidup. Untungnya, niat pedang Lin Bai tidak lemah,
Lin Bai menahan niat pedang ini sebelum mengenai Lin Bai. Lin Bai, aku, He Qian, mengatakan bahwa cepat atau lambat, semua yang hilang dariku, He Qian, akan kuambil kembali darimu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Hari ini adalah waktu bagiku, He Qian, untuk ambil kembali semua milikku. He Qian Jianfeng menunjuk ke arah Lin Bai dan berteriak dengan dingin. Lin Bai berkata dengan tenang, kamu terus mengatakan bahwa aku mengambil segalanya darimu, jadi apa semua tentangmu? Aku tidak membunuh orang tuamu atau menyakiti teman-temanmu, mengapa kamu bersikeras untuk bertahan? Mengapa aku tidak biarkan dia pergi? Lin Bai berkata dengan sangat bingung. He Qian berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu ambil dariku? Martabatku, statusku, kemuliaanku, namaku. Semua ini diambil darimu. Ayo pergi. Aku, He Qian, aku jenius nomor 1 dan pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong. Lin Bai terkekeh, jadi untuk ini, haha, He Qian, karena kamu menyukai nama palsu ini, maka kamu dapat mengambilnya, ayo pergi. Saya tidak peduli. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong. Lin Bai berkata dengan ringan, sekarang kamu sudah puas, kamu bisa pergi. He Qian mencibir, apakah kamu memberiku sedekah? Tidak harus seperti ini, Lin Bai, pasti akan ada pertarungan antara kamu dan aku. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Ambil pedang. Mata He Qian berkilat-kilat mematikan. Niatnya, energi pedang meraung seperti naga. Tebas dengan pedang iblis. He Qian meraung marah dan menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang sangat kuat, tampak hitam, terbang menuju Lin Bai Feng. Energi pedang sangat kuat, seolah-olah ada serangan telak dari dewa dan iblis di dalamnya. Wajah Lin Bai penuh amarah, dan dia menatap He Qian dan berkata, sudah kubilang, aku tidak ingin melawanmu, jadi jangan ganggu aku. Keluar. Lin Bai meraung marah, dan menghantam He Qian dengan pedangnya. Energi pedang itu hancur. Itu bukan terserah padamu. Pedang iblis akan membunuh semua iblis di dunia. Wajah He Qian menjadi dingin, dan dia mengedipkan tubuhnya dengan cepat, berubah menjadi kilat hitam dan dengan cepat mendekati Lin Bai. Klik. Petir hitam merobek langit dan berubah menjadi energi pedang yang ganas untuk menyerang Lin Bai. Energi pedang ini sepertinya mengandung kemarahan iblis yang luar biasa. Lin Bai mengertakkan gigi dan menyerang dengan pedangnya, memblokir pedang He Qian lagi. Kekuatan iblis yang tak tertandingi dari pedang iblis surgawi. He Qian mendengus dingin, dan kekuatan pedang yang kejam dan kuat turun dengan sangat deras. Kekuatan pedang ini menekan Lin Bai ke tanah seolah-olah langit telah runtuh, tanpa perlawanan sama sekali. Ketika He Qian melihatnya, dia sangat gembira, kesempatan yang luar biasa. Lin Bai, dengan pedang ini, aku akan membunuhmu. Aku adalah pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong. Zhong Heng dengan pedang iblis. He Qian menyerang dengan pedangnya lagi. Pedang yang menghancurkan langit dan bumi sangatlah kuat. Energi pedang yang kuat merobek langit, meratakan gunung dan sungai, dan menyerang tubuh Lin Bai. Bang! Seluruh ngarai tiba-tiba runtuh di bawah pedang He Qian, dan asap dan debu setinggi ribuan kaki membubung ke langit. Lin Bai melawan pedang He Qian dan dimakamkan di ngarai. Sebelum Lin Bai dan He Qian mengambil tindakan, banyak prajurit datang ke tebing di kedua sisi ngarai untuk menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi ini. Ketika mereka melihat pedang He Qian datang, mereka semua tampak ketakutan dan lari. Untungnya, mereka berlari kencang, jika tidak, pedang He Qian akan membunuh mereka semua dengan mudah. He Qian ini benar-benar kuat. Pedang yang menakutkan. Ya, untungnya aku berlari kencang, jika tidak, sisa kekuatan pedang He Qian akan cukup untuk melukaiku secara serius. Banyak prajurit yang mundur setelah 1000 meter, katanya dengan ekspresi ngeri. Siapa yang menang? Itu pasti He Qian. Bagaimana Lin Bai bisa memblokir ilmu pedang dan seni bela diri kelas 1, tebasan pedang Tianmo? Ya, aku tidak menyangka Lin Bai hanyalah seorang derak bunga dikalahkan oleh He Qian hanya dengan beberapa pedang. Saudara He Qian perkasa. Saudara He Qian mendominasi. He Qian, kamu adalah pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong, dan kamu pantas mendapatkan gelar itu. Banyak prajurit itu seperti ini. He Qian berkata dengan gembira. He Qian melihat ke depannya dengan ekspresi muram. Setengah dari ngarai runtuh, dan tempat Lin Bai berdiri sebelumnya juga terkubur oleh puing-puing. Setelah menunggu lama, He Qian tidak melihat Lin Bai keluar dari bebatuan. Dia langsung tersenyum, pada akhirnya, aku menang. Aku adalah pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong. Wajah He Qian menunjukkan cahaya musim semi penuh senyuman. Di puncak Guantian, Hong Su terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Lin Bai benar-benar kalah. Jian Ruohan berkata dengan wajah dingin, tidak, kekuatannya lebih dari itu. Ye Suxin berkata dengan lembut.
Dia mengangguk dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia tidak mau mengambil tindakan. Hongsu mengerucutkan bibirnya dan menggoda, kalian berdua sepertinya sangat mengenal Lin Bai. Jian Ruohan berkata dengan ringan, Lin Bai adalah Lingdong. Kultivator pedang pertama, Ye Jianqiu, Feng Yunxiu dan saya semuanya dikalahkan olehnya. Saya memiliki pemahaman tentang kekuatannya, jadi tidak mengherankan sama sekali. Hongsu tiba-tiba menyadari, saya mengerti. Bagaimana denganmu? Su Xin, kenapa kamu begitu akrab dengan Lin Bai? Ye Suxin langsung menjadi panik saat mendengar pertanyaan Hongsu, aku. Hei, Ye Suxin tersenyum pahit dan tidak menjawab. Hongsu memandang Ye Suxin dengan mata menyipit dan tidak terus menekan Ye Suxin. Di ngarai, He Qian menengadah ke langit dan tertawa, aku, He Qian, adalah pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong. Kakak, pada saat ini, batuan tempat Lin Bai dimakamkan tiba-tiba mulai bergetar. Tiba-tiba, niat pedang yang melonjak menghancurkan semua batu menjadi bubuk. Asap dan debu beterbangan di langit. Di tengah asap dan debu, samar-samar terlihat sesosok tubuh berdiri. Angka ini memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Aku bilang, aku tidak mau bertengkar denganmu, kamu bersikeras main-main denganku. Aku juga bilang, aku sudah bilang padamu untuk menjauh dariku, tapi kamu tidak mendengarkan. Lupakan. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu bertarung. Gemuruh. Gelombang niat pedang menyapu bahu Wang Liuhe, menyapu semua asap dan debu di ngarai. Niat pedang mengaum ke langit dan bumi, dan kekuatan pedang menekan segala arah. Di bawah kekuatan pedang ini, He Qian sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat ke depan dengan ngeri, dan Lin Bai memelototinya dengan suara marah. Dan ketika dia melihat mata Lin Bai, dia seperti iblis yang kembali dari neraka. Ayo, Lin Bai meraung marah. Bab 779 Siapa pendekar pedang nomor 1 di kota Tianyong? Sebuah pedang setinggi langit terbentang, menghancurkan semua bebatuan di ngarai. Asap dan debu setinggi ribuan kaki menggulung, dan sesosok tubuh terlihat samar-samar di dalam asap dan debu, memegang pedang tajam di tangannya, berjalan keluar selangkah demi selangkah. He Qian, apakah kamu tidak ingin bertarung? Ayo, aku akan bertarung denganmu. Wow! Gelombang kekuatan pedang menyapu Gurun dan Liu He, menyapu semua asap dan debu di ngarai. Asap menyebar, memperlihatkan Lin Bai dengan wajah acuh tak acuh saat dia mengambil langkah, cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan meledak. Pedang yang lembut. Bas. Suara pedang sedikit bergetar, menyebar ke segala arah. Niat pedang yang tak terbatas seperti auman para dewa dan iblis dari luar dunia yang turun ke dunia, berniat membunuh ribuan makhluk abadi dan Buddha. Para prajurit yang sedang menyaksikan pertempuran saat ini melihat Lin Bai terbang menuju He Qian dengan pedangnya, dan mereka tiba-tiba ketakutan dan gemetar ketakutan. Ya Tuhan! Kekuatan pedang ini! Pedang ini hampir 10 kali lebih kuat dari He Qian. Lin Bai ini sebenarnya sangat kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dari He Qian. Sejujurnya, pedang Lin Bai saja sudah cukup untuk mengalahkan semua jenius di era kontemporer. Para prajurit di tebing di kedua sisi berteriak ketakutan. Mereka semua memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Pedang ini tak tertandingi dalam keanggunannya. Mata Hongsu terkejut, dan dia berkata dengan ngeri, dia sebenarnya memiliki ilmu pedang yang begitu kuat, kenapa dia tidak mengambil tindakan sebelumnya? Jian Ruo berkata dengan dingin, kekuatan kultivasinya telah meningkat lagi. Meskipun saya sudah masuk alam ramuan manusia sekarang aku berada di level pertama, tapi aku masih merasa tidak bisa memblokir pedangnya. Lagi pula, dia masih memiliki kartu trufnya. Pedang terbangnya. Setelah Jian Ruohan datang ke Miracle Ridge, tingkat budidayanya meningkat dan telah menembus alam ramuan manusia tingkat pertama. Tidak hanya Jian Ruohan yang menerobos, Feng Yunxiu juga menerobos ke alam ramuan manusia tingkat pertama, dan Ye Jianqiu bahkan lebih menakutkan, karena telah menembus ke alam ramuan manusia tingkat kedua. Ye Suxin memandang Lin Bai dengan tenang, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, dengan ilmu pedang yang begitu kuat, bagaimana dia bisa menjadi roh bela diri kelas 1 tingkat Huang? Mengapa ini? Di ngarai, Lin Bai menyerang dengan pedang yang tak tertandingi. Di bawah pedang ini, He Qian merasa ketakutan, wajahnya pucat, ekspresinya tergesa-gesa, dan dia terus berjalan pergi. Bahkan pada saat ini, He Qian merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan di dalam hatinya, dan bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Lin Bai, entah kamu mati atau aku mati hari ini. Tebasan pedang iblis. Satu serangan pedang. He Qian meraung dengan marah, dan sekali lagi menggunakan seni bela diri tingkat surga tingkat pertama, kekuatan tebasan pedang iblis meledak dengan kekuatan penuh lagi. Fiuh! He Qian mengertakkan gigi dan menyerang dengan pedangnya, bertabrakan dengan Lin Bai. Terjadi ledakan keras.
Saat kedua pedang itu bertabrakan, He Qian langsung terlempar oleh kekuatan mengerikan pedang Lin Bai, dan jatuh 100 meter jauhnya karena malu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia mengalahkan He Qian hanya dengan satu pedang. Lin Bai ini, ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Orang ini mungkin monster. Ya, jika He Qian adalah seorang jenius yang tiada taranya, maka Lin Bai pastilah seorang monster jenius. He Qian sangat kuat sehingga dia dikalahkan oleh Lin Bai dengan pedang. Terlepas dari para pejuang di puncak Guantian, para pejuang di pegunungan Lingfan semuanya mengeluarkan suara tidak percaya saat mereka melihat kekalahan He Qian. Jian Ruohan terkejut, satu pedang. Jian Ruohan tahu bahwa Lin Bai sangat kuat, bahkan beberapa kali lebih kuat dari He Qian. Tapi Jian Ruohan juga tahu bahwa He Qian pernah menjadi kultivator pedang nomor 1 di kota Tianyong, bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Bai, dia tidak akan dikalahkan oleh Lin Bai dengan satu pedang. Hanya menggunakan pedang, tampaknya Akademi Kendo akan menghasilkan jenius jahat lainnya. Hong Su menyipitkan matanya dan menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, sepertinya aku benar. Kamu memang bukan orang biasa. Hong Su tersenyum ringan. Mengingat ketika Hong Su pertama kali bertemu Lin Bai di kerajaan Shenwu, Hong Su dapat melihat pada saat itu bahwa Lin Bai sama sekali bukan seorang jenius biasa. Setelah dia meninggalkan 700 kerajaan Lingdong, Lin Bai akan benar-benar menunjukkan potensi aslinya. Seorang jenius tingkat monster. Monster, kata Hong Su sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Mata Ye Suxin melonjak, tapi akhirnya meredup. Di ngarai. Ahem. Puff. He Qian jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Pada saat ini, He Qian sangat cemburu dan takut pada Lin Bai, sedemikian rupa sehingga di bawah pedang Lin Bai, He Qian bahkan tidak memiliki keberanian untuk memegang pedang itu sendiri. Apakah kamu tidak akan bertarung? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo. Lin Bai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan pedang di tangannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan pedang seluruh tubuh Lin Bai tampak berubah. Ratusan juta naga dewa menekan He Qian. He Qian merasa ngeri dan gemetar. Pada saat ini, di mata He Qian, Lin Bai adalah dewa yang tak terkalahkan, iblis yang membunuh dewa dan makhluk abadi, dan kaisar pedang yang tiada taraf. Tidak ada yang bisa menumpulkan keunggulannya, tidak ada yang bisa melawannya. Pedangnya pasti akan mengubur segala sesuatu di dunia dengan satu pedang. Lin Bai berjalan ke arah He Qian, menatap He Qian di tanah dengan wajah dingin, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin bertarung lagi? Aku, He Qian menatap wajah Lin Bai. Wajahnya acuh tak acuh dan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan kata-katanya tergagap. Pada akhirnya, He Qian memberikan senyuman tak berdaya, dengan senyuman lega di wajahnya, aku kalah, bunuh aku, Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya mengeras. Ujung pedang menusuk tenggorokan He Qian dengan keras, dan He Qian akan terbunuh dengan satu serangan. Bas! Sekarang, ketika ujung pedang Lin Bai mengenai tenggorokan He Qian, dia berhenti. He Qian menutup matanya, menunggu Lin Bai menggunakan pedangnya untuk mengambil jiwanya. Tapi setelah menunggu lama, He Qian tidak merasakan sakit apapun di tubuhnya, jadi dia membuka matanya dengan bingung. Baru kemudian He Qian menyadari bahwa pedang Lin Bai menempel di tenggorokannya, tapi tidak menusuknya. Mengapa kamu tidak membunuhku? He Qian bertanya dengan tidak percaya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang kuat adalah dewa dan kaisar, yang memiliki hak untuk membunuh sesuka hati. Tapi sekarang He Qian dikalahkan, jika dia bertemu orang lain, dia pasti akan mati. Tapi Lin Bai tidak memilih untuk membunuhnya. Lin Bai berkata dengan tenang, saya tidak punya permusuhan atau permusuhan dengan Anda. Seperti yang Anda katakan, skor saya di level 20 di Murenland merampas semua yang Anda miliki di kota Tianyong. Tetapi Anda juga harus tahu itu di dunia ini, jika kamu bilang kamu jenius, jenius yang lebih luar biasa daripada saat kamu dilahirkan. Kamu begitu mementingkan ketenaran dan kekayaan Murenland dan kota Tianyong, dan kamu terjebak dalam jalanmu. Cepat atau lambat, bahkan jika aku tidak mengambil milikmu, seseorang akan datang dan mengambil semuanya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu. He Qian, jika kamu berani memprovokasiku lain kali, aku pasti akan menutup tenggorokanmu dengan pedang dan tidak akan pernah mentolerirnya. Keluar. Lin Bai menatap He Qian dan berkata dengan dingin. Seperti yang dikatakan Lin Bai, He Qian dan Lin Bai pada awalnya tidak memiliki banyak kebencian. Hanya saja He Qian dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan, namun dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taraf, namun hal yang paling diperlukan di dunia ini adalah kejeniusan. Berdiri diam, hahaha, oke, kata ini digunakan dengan baik.
He Qian memiliki air mata penyesalan di matanya, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Seperti yang dikatakan Lin Bai, He Qian sangat menghargai ketenaran dan kekayaan sehingga dia dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan. Sekarang Lin Bai telah menunjukkannya, He Qian melepaskannya dan semuanya berakhir. He Qian berdiri dari tanah dan pergi. Lin Bai memperhatikan He Qian pergi tanpa henti. Ketika He Qian berjalan ke pintu keluar ngarai, dia perlahan berbalik dan berkata kepada Lin Bai, selamatkan Bai Xiao Xiao. Dia terluka parah oleh Fang Ji, Qin Bei Yao, dan Long Qingfeng. Meskipun dia melarikan diri, Fang Ji mengirim orang untuk memburunya. Setelah mendengar ini, wajah tenang Lin Bai menunjukkan gelombang kemarahan. Matanya merah darah dan urat muncul di dahinya. Qin Bei Yao, Fang Ji, Long Qingfeng, kalian semua harus mati. Pedang terbang dengan cepat keluar dari dantian, Lin Bai menginjak pedang terbang dan segera terbang ke langit. Bab 780 niat membunuh telah muncul, dan akan ada sungai darah hari ini. Sebelum He Qian pergi, dia berkata kepada Lin Bai, selamatkan Bai Xiao Xiao. Dia dikejar oleh Fang Ji, Qin Bei Yao, dan Long Qingfeng. Ketika Lin Bai mendengar ini, seluruh tubuhnya segera melonjak. Tak terkendali niat membunuh. Mengapa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. He Qian tersenyum pahit dan berkata, Fang Ji berkata jika kamu tidak bersaing dengannya, dia akan menggunakan Bai Xiao Xiao untuk memaksamu mengambil tindakan. Fang Ji meminta Lin Bai untuk bersaing dengannya, tapi sayangnya Lin Bai sekarang bersiap menghadapi para dewa raksasa dan tidak ingin melawan Fang Ji menghabiskan terlalu banyak energi. Adapun Long Qingfeng dan Qin Bei Yao, mereka juga mencarimu. Kamu menghilang setelah memasuki pegunungan Lingfan. Mereka juga ingin menggunakan Bai Xiao Xiao untuk memaksamu keluar. Awalnya, mereka mencari milik Ji Xiang, tapi sayang sekali pedang di tangan Ji Xiang benar-benar kuat. Meskipun Ji Xiang terluka, dia lolos dari tangan Qin Bei Yao dan Long Qingfeng. He Qian berkata dengan ringan. Kakak senior Ji Xiang sebenarnya terluka oleh Qin Bei Yao dan Long Qingfeng. Gelombang kemarahan terus meningkat di hati Lin Bai. He Qian mengangguk ringan dan berkata, gagal menangkap Ji Xiang, mereka memusatkan perhatian mereka pada Bai Xiao Xiao. Setelah Bai Xiao Xiao memasuki pegunungan Lingfan, dia menjadi sangat sombong, terus-menerus mengalahkan para jenius dan mengambil bakat mereka. Token. Jadi, Fang Ji, Long Qingfeng, dan Qin Bei Yao dapat menemukan Bai Xiao Xiao dengan cepat. Sambil berbicara, He Qian mengeluarkan 7 token bea cukai dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin White. Ini adalah tanda bea cukai saya. Karena saya sudah menyerah, itu milik Anda. Setelah mengatakan itu, He Qian berbalik dan pergi. Sejak He Qian berbalik dan pergi, dia mengesampingkan ketenaran dan kekayaannya dan berkonsentrasi mempelajari seni ilmu pedang. Bertahun-tahun kemudian, He Qian menjadi kultivator pedang nomor 1 di dunia semua negara, bersinar terang di langit. Pada titik tertentu, seseorang bertanya kepada He Qian, Senior He Qian, Anda pasti menjadi pendekar pedang paling terkemuka di semua negara selama ribuan tahun, bukan? Saat itu, He Qian tersenyum pahit, dan seseorang muncul di benaknya. Orang yang mengalahkannya dengan satu pedang di pegunungan Lingfan. He Qian tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengejar orang itu seumur hidupnya. Fang Ji, Long Qingfeng, Qin Bei Yao, kalian semua harus mati. Fei Jian meninggalkan tubuh itu. Lin Bai menginjak pedang terbang dan terbang tinggi ke langit. Kecepatan pengendalian pedang bisa mencapai ratusan ribu mil dalam sekejap. Dalam sekejap, Lin Bai terbang melintasi setiap inci pegunungan Lingfan. Dia segera menemukan Bai Xiao Xiao. Pada saat ini, Bai Xiao Xiao terluka parah. Hei, gadis cantik, berhentilah berlari. Lihat berapa banyak darah yang mengalir di tubuhmu. Biarkan aku menghiburmu. Bai Xiao Xiao, jangan lari, kamu bisa jangan lolos dari jaring kami. Karena Anda adalah orang yang disebutkan oleh saudara Fang Ji untuk ditangkap, kami akan menangkap Anda bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi. Di belakang Bai Xiao Xiao, seorang pria lebih dari 100 orang jenius bersatu bersama-sama untuk terus memburu Bai Xiao Xiao. Semua orang jenius ini adalah pengikut Fang Ji. Long Qingfeng dan Qin Bei Yao berasal dari Lingnan, mereka sombong, dan mereka sama sekali meremehkan kejeniusan Lingdong. Fang Ji lahir di Lingdong, jadi ketika para jenius ini mendatanginya dan menyatakan niat mereka untuk mengikuti Fang Ji untuk melakukan sesuatu yang hebat bersama, Fang Ji menerima semuanya dengan santai. Kemudian, untuk memaksa Lin Bai mengambil tindakan, Fang Ji memerintahkan orang-orang ini untuk memburu Bai Xiao Xiao. Lihatlah senjata yang tersembunyi. Pada saat ini, di antara para jenius yang mengejar Bai Xiao Xiao, seorang pria melambai dari lengan bajunya, dan cahaya hitam meledak, mengenai punggung Bai Xiao Xiao lagi. Puff!
Bai Xiao terbang ke depan dan terjatuh sejauh 100 meter, muntah darah dan tampak pucat. Huff, Bai Xiao, bukankah kamu gila? Begitu kamu memasuki pegunungan Lingfan, kamu akan terus mengalahkan prajurit dan merebut tokennya. Ya, apakah kamu tidak menginginkan token itu? Kami memiliki lebih dari 100 orang di sini, dan ada 700. Ada begitu banyak token, datang dan dapatkan. Sayang sekali, Bai Xiao ini masih cantik, dan dia akan mati di tangan kita hari ini. Ketika orang-orang ini melihat Bai Xiao dipukul dengan keras dan tersingkir, mereka segera berjalan dengan tenang. Pada saat ini, tubuh Bai Xiao kelelahan, seluruh tubuhnya terluka parah, dan dia tidak mampu lagi melawan. Jian Ruohan melihat ini dan berkata dengan dingin, mereka semua adalah pejuang berbakat di pegunungan Lingfan. Sungguh memalukan mempersulit wanita seperti ini. Ye Suxin juga berkata dengan dingin, tidak. Salah, orang-orang ini benar-benar menjijikkan. Hongsu tersenyum tipis, di dunia pria kuat, titik awal wanita jauh lebih rendah daripada pria. Bai Xiao ini masih jenius, tapi sayang sekali dia mungkin tidak akan melakukannya. Selamat, kita berada di Miracle Ridge, kata Hongsu ringan. Di puncak Guantian, banyak murid laki-laki mulai berbicara dengan marah ketika mereka melihat Bai Xiao dalam kesulitan. Mengapa begitu banyak orang menindas seorang wanita? Prajurit macam apa kamu? Datang dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Sungguh memalukan. Banyak prajurit di puncak Guantian memandangi pegunungan Lingfan dengan mata yang tidak ramah. Di tengah, para prajurit mengepung dan menekan Bai Xiao. Ketika senior Wen Yue di samping melihat Bai Xiao, matanya tiba-tiba berkedip dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa gadis kecil ini merasa akrab lagi? Dia sepertinya memiliki hubungan darah denganku. Mungkinkah dia datang dari kerajaan Shenwu? Keluarga kerajaan. Ketika Wen Yue memandang Bai Xiao, dia merasa sangat baik di hatinya, seolah-olah dia adalah seorang kerabat. Lebih dari 100 prajurit berkumpul. Portabilitas jatuh ke tanah, matanya kosong, dan dia bergumam di sudut mulutnya, sepertinya kita hanya bisa melangkah sejauh ini. Lin Bai. Bai Xiao berteriak pelan. Saudaraku, berhenti bicara omong kosong, hancurkan dantiannya, dan bawa dia kembali ke saudara Fang Ji. Oke, hancurkan dantiannya. Saya kira saudara Fang Ji tertarik dengan kecantikan gadis ini. Saya tidak tertarik. Tahu apakah Fang Ji boleh membiarkan kita menyesap sup setelah bersenang-senang? Hahaha. Para prajurit yang berkumpul mencibir sinis. Seorang prajurit terbang ke depan dan memukul perut Bai Xiao dengan telapak tangan yang keras. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, di atas langit dan awan, 4 energi pedang yang menghancurkan langit dan bumi menghantam, menjatuhkan semua prajurit yang mendekati Bai Xiao. Siapa itu? Bajingan itu mencari kematian dan berani mengganggu urusan kita. Keempat energi pedang jatuh, dengan teror yang tak terbatas. Orang-orang yang dekat dengan Bai Xiao sangat ketakutan sehingga mereka mundur lebih dari 1 langkah. 100 langkah. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya keemasan terang jatuh dari langit dan mendarat di sebelah Bai Xiao. Melihat cahaya keemasan ini, Bai Xiao tampak bahagia dan berteriak, Lin Bai. Setelah Lin Bai jatuh, dia kembali menatap Bai Xiao. Pada saat ini, pakaian putih di tubuh Bai Xiao berlumuran darah, dan ada lebih dari selusin luka di tubuhnya yang mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya lemah, dan separuh hidupnya telah hilang sepenuhnya. Lin Bai dengan cepat berjalan mendekat, mendukung Bai Xiao, mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Bai Xiao untuk diminum, jangan bicara, itu akan baik-baik saja. Bai Xiao buru-buru mengeluarkan setumpuk token bea cukai dari penyimpanan. Tas. Dia menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata dengan senyum yang sangat bahagia, lihat, saya telah memenangkan lebih dari 300 token bea cukai untuk Anda, dan sekarang hanya tersisa 700 token, sehingga Anda dapat beribadah di Miracle Ridge. Bai Xiao memegang lebih dari 300 token bea cukai, dan darah di tangannya telah mewarnai token tersebut menjadi merah. Darah Bai Xiao mengalir melalui celah di antara token-token itu. Dia bahagia seperti seorang anak kecil yang memegang lebih dari 300 token. Lin Bai berkata, kamu memasuki pegunungan Lingfan dan terus menantang para jenius hanya untuk mendapatkan token ini. Bai Xiao tampak pucat, tetapi tersenyum bahagia, ya, dengan token ini, kamu dapat memuja keajaiban Ling. Aku cukup baik, aku memberimu lebih dari 300 token sendirian. Bai Xiao tersenyum. Senyuman di wajah pucatnya seperti pedang yang menusuk hati Lin Bai saat ini. Melihat luka di tubuh Bai Xiao dan senyum pucat di wajahnya membuat hati Lin Bai sakit. Lin Bai berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu jelas tahu bahwa aku punya masalah dengan Fang Ji, Qin Beiyao, dan Long Qingfeng.
Kenapa kamu tidak menyembunyikan keberadaanmu? Bai Xiao Xiao tersenyum sedih, kamu harus menghadapi para dewa raksasa. Jika aku tidak mendapatkan 1000 token untukmu, bagaimana kamu bisa beribadah di Miracle Ridge? Jika kamu tidak beribadah di Miracle Ridge, Ling, bagaimana kamu bisa menemukan orang tuamu? Lin Bai, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi bukankah menurutmu aku baik-baik saja sekarang? Kamu datang, dan aku tahu aku tidak akan mati hari ini. Bai Xiao Xiao tersenyum. Dia berkata, singkirkan token izin ini secepatnya. Demi dia, Bai Xiao Xiao tidak menyembunyikan keberadaannya dan pergi menantang si jenius, hanya untuk terluka oleh Fang Ji, Qin Beiyao, dan Long Qingfeng. Bai Xiao Xiao hampir mati di tangan para pengejar ini karena dia. Wajah Lin Bai memerah, dan amarah membara di hatinya. Matanya terus-menerus merah, dan bunga ajaib mulai menunjukkan tanda-tanda mekar. Lin Bai mengertakkan giginya dan berkata dengan kemarahan yang sangat besar di matanya, ayo pergi. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana harus pergi. Wajah Lin Bai dingin, matanya bersinar dengan niat membunuh, aku akan membawamu ke sana bunuh orang. Semua orang di pegunungan Lingfan harus mati hari ini. Niat membunuh telah muncul, dan akan ada sungai darah hari ini.